Mark my words. AI's moral allegiance. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Better ball, better. Better, 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 better. Oke, jadi aku bakal jelasin apa itu AI. Sebelumnya pasti kalian udah pernah tahu AI buatannya Mark Zuckerberg yang sempat viral karena AI buatannya membuat bahasa yang para penelitinya juga nggak tahu itu bahasa apa, dan akhirnya AI tersebut dimatikan. Setelah berita tersebut viral, menyusul beberapa berita yang menakut-nakutin masyarakat di muka bumi ini. Contohnya kayak berita katanya 50 tahun lagi AI bakal menguasain dunia, AI bakal musnahin manusia. Sebenarnya menurut aku ini terlalu dilebih-lebihkan, karena AI sebenarnya nggak sekuat itu, nggak sekejam itu. Dalam artian, ya mungkin mereka akan menggantikan manusia, tapi bukan yang sampai harus musnahin manusia loh. Terus gantiinnya itu ganti kayak apa? Nah, kalian harus tahu nih bedanya AI sama robot. Kalau robot itu dia alat mekanik yang difungsikan untuk melakukan tugas-tugas fisik. Nah, kalau AI dia itu cabang ilmu komputer yang mempelajari gimana caranya supaya komputer ini bisa berpikir layaknya seperti manusia. Bisa dibilang AI ini teknologinya, bukan robotnya. Dengan adanya teknologi AI atau kecerdasan buatan ini, diharapkan dapat mempermudah ke beberapa sektor seperti sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor keuangan, terus juga sektor infrastruktur, dan banyak lagi. Secanggih-canggihnya teknologi pasti ada aja kekurangannya. Nah, di sini aku mau nyebutin beberapa kekurangan dari teknologi AI. Yang pertama, teknologi AI bisa membuat manusia menjadi malas. Bayangin aja kalau misalkan dunia ini semuanya dikerjain sama robot AI, manusia pasti bakal malas-malasan karena mereka juga bingung apa yang harus dilakuin. Semuanya dilakuin sama robot AI itu sendiri. Yang kedua, dapat mengalahkan pekerjaan manusia. Ini udah ada contohnya di perusahaan Cina yang mana dia udah nerapin pekerjanya itu adalah robot AI. Dia udah PHK sebanyak 600 karyawan dan itu diganti sama robot AI. Ketiga, AI risiko tinggi dibobol. Jadi AI ini data dan informasinya akan tersimpan secara digital dan online. Hal tersebut membuat informasi penting sangat mungkin diretas pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan pemilik AI yang diretas. Yang keempat, teknologi AI pasti akan rusak. Segala sesuatu yang dibuat manusia, mulai dari teknologi, mesin, suatu saat pasti akan rusak. Sama halnya dengan teknologi AI. Besar kemungkinan teknologi AI dapat mengalami gangguan ataupun kerusakan yang bakal menghilangin data dan informasi dari teknologi AI itu sendiri. Nah, makanya para peneliti mereka itu bakal membuat duplikat teknologi AI yang mereka buat. Seandainya kalau misalnya teknologi AI yang mengalami kerusakan, dia sudah punya duplikatnya. Setelah aku sebutin beberapa kekurangan dari AI tadi, pasti kalian paham dong kenapa teknologi AI buatannya Mark Zuckerberg itu mengalami gangguan sampai bikin bahasa yang nggak dipahami para peneliti. Kemungkinannya AI milik Mark Zuckerberg ini bisa aja dibobol atau mungkin mengalami kerusakan atau yang lainnya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti AI bukan sesuatu teknologi yang bakal memusnahin manusia. Itu cuma dilebih-lebihin aja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sejarah mengenai AI dari dulu sampai sekarang oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI ya. Kali ini saya akan memaparkan terkait ke sejarah kecerdasan buatan tersebut. Nah, bisa dilihat di layar kaca ini sejarah AI ini yang saya paparkan dari tahun ke tahun ya, mulai dari tahun 1900-an sampai dengan tahun 2000-an. Langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Istilah kecerdasan buatan ini atau bisa disebut dengan AI ini muncul pertama kali tahun 1956 teman-teman. Pada konferensi Dortmund, sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu oleh para ahli. Dari masa ke masa telah melakukan penelitian atau terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. Bisa dilihat di pada layar kaca yang sudah saya paparkan. Kali ini saya akan membahas dari tahun 1900 dulu. Tahun 1900 ini, pada tahun ini muncul filsuf
yang mengeluarkan teori-teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer. Beberapa filsuf tersebut adalah George Boole, Arthur Nock, Witten, dan Bertrand Russell ya. Lanjut ke tahun 1930 ya teman-teman. Pada era tahun ini muncul Alan Turing. Siapa itu Alan Turing, Claude Snow, dan John von Neumann. Alan Turing ini, siapakah Alan Turing itu? Alan Turing ini adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi, teman-teman. Ia adalah penemu Turing, Mersenne, dan teori tes Turing yang biasa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer pada era sekarang. Tes Turing ini dapat kita lihat pengaplikasiannya ya teman-teman dalam fitur tes CAPTCHA ya. Lanjut ke tahun 1950 ya. Era di tahun 1950 ini dunia sudah memiliki komputer digital. Komputer muncul pertama kali pada era 1946 di Perang Dunia Kedua ya. Awalnya komputer ini diciptakan di Amerika teman-teman untuk keperluan perang. Namun karena perang sudah berakhir, mesin komputer tersebut digunakan oleh Departemen Statistik untuk mengelola data besar demi kepentingan negara. Lanjut ke tahun 1980. Di era ini dikenal sebagai second wave of AI ya. Para ahli yang berkontribusi dalam era ini adalah David Rumelhart, Lord Z, John Holland, Lawrence Vogel, Ingo Rosenbaum, dan John Koza. Ya, apa hasil penemuan mutakhir di era ini adalah sebagai berikut: learning of MPL, fuzzy logic, genetic algorithmic, evolutionary programming, evolutionary strategi, dan genetic programming ya. Terakhir ke tahun 2000 ya teman-teman ya. Perkembangan kecerdasan buatan yang ketiga bermula pada era 2000-an. Saat komputer dan internet sudah ada, adapun produk-produk perkembangannya meliputi penemuan World Wide Web atau bisa disebut dengan WWW oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989, Internet of Things of the Kevin Ashton pada tahun 1999, sistem cloud yang dimulai dari 1950 dan terus dikembangkan hingga 1990-an. Muncul istilah Big Data oleh John R. Mishai pada tahun 1998 dan Deep Learning oleh Gevaeri hingga pada tahun 2006. Ya mungkin itu aja ya sedikit penjelasan tentang sejarah kecerdasan buatan. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gimana cara kerja Artificial Intelligence atau bisa juga disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Sistem AI mampu beroperasi dengan cara menggabungkan beberapa dataset besar. Dataset besar tersebut kemudian diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Dan setiap sistem AI akan mengecek sekaligus mengukur formulanya sendiri. Hasil dari pengecekan tersebut, sistem AI mampu memunculkan beberapa tenaga kemampuan baru. Tidak seperti tenaga manusia, AI tidak memerlukan istirahat. Hasilnya, AI bisa mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang bersamaan, AI juga akan belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan begitu, AI bisa mengerjakan tugas apapun yang dikerjakan kepada mereka. Perlu diingat juga, untuk beroperasi seutuhnya, AI tidak hanya mengandalkan kemampuan komputer, justru sebaliknya. AI didukung oleh sistem dan komponen yang sangat kompleks agar bisa bekerja. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan suatu sistem yang bisa meniru perilaku manusia 100%, mulai dari tindakan hingga berpikir untuk memecahkan masalah rumit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya bernama Dani. Baik, di sini ada slide tentang contoh AI ya. Nah, fitur apa saja sih yang ada di Tesla itu? Pertama, ada yang namanya FSD atau Full Self Driving dan Dojo Chip. Ini bentuk chipnya. Jadi mobil Tesla ini menggunakan chip ganda untuk mengoptimalkan teknologi AI yang ada pada kendaraan Tesla. Nah, chip ini juga berfungsi untuk menavigasi kendaraan, sehingga dapat menghasilkan kemampuan berkendara dalam bentuk autopilot atau ya bisa jalan sendiri lah gitu mobilnya. Nah, chip ini juga bisa
menampilkan informasi-informasi tentang rambu lalu lintas juga gitu. Nah, pada sistem ini sebenarnya ada lagi fitur satu fitur yang digunakan di Tesla ini, fungsinya buat menghindari kecelakaan, namanya itu fitur redundancy. Nah, ketika ada kegagalan sistem, fitur redundancy ini secara otomatis akan berfungsi. Nah, yang kedua ada yang namanya jaringan neural atau netral. Nah, jaringan netral ini berfungsi memungkinkan kendaraan untuk didukung dengan kamera-kamera yang ada pada kendaraan Tesla itu untuk menganalisis data berupa gambar, mendeteksi objek, dan lain-lain. Nah, dalam jaringan neutral ini ada fitur satu jaringan lagi, namanya itu jaringan Bird Eye View. Nah, Bird Eye View ini fungsinya ini bisa mengambil video dari semua kamera. Jadi nanti setelah diambil video dari semua kamera, nanti dia akan menampilkan seperti tata letak jalan ya, yang seperti ada di slide, tata letak jalan, infrastruktur, sama objek 3D. Nah, penggunaan Dojo chip FSD jaringan neutral ini sangat bermanfaat banget ya buat kendaraan Tesla ini. Fungsinya ini salah satunya itu membuat kontrol kendaraan ini jadi stabil ya, jadi lebih baik dengan adanya Dojo chip ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan lagi tentang kesimpulan AI oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya artificial intelligence AI atau yang biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan itu adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mempelajari tentang sistem komputer, dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengerjakan suatu hal layaknya manusia. Untuk melakukan hal tersebut, tentu saja teknologi AI ini membutuhkan kumpulan data atau big data atau kumpulan program yang nantinya akan AI gunakan sebagai dasar pengetahuan AI tersebut. Untuk istilah AI itu sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1956 di dalam konversi Dartmouth. Di dalam prosesnya, teknologi AI ini dapat melakukan banyak proses sekaligus belajar meningkatkan kecerdasan mereka secara mandiri. Teknologi artificial intelligence itu juga terdiri dari beberapa subbagian teknologi. Yang pertama itu ada neural network, yang kedua itu ada machine learning, yang ketiga ada deep learning, yang keempat dan yang terakhir ada komputasi kognitif. Untuk contoh-contohnya selain yang sudah disebutkan tadi, contoh teknologi AI itu ada Tesla FSD. Selain itu juga ada Cisco Meraki Forestali, and Hospitali. Ada juga yang kedua itu ada Cisco Healthcare Solution, dan yang ketiga yang terakhir itu ada Gorilla Teknologi Intelligent Video Analytic Recorder atau yang biasa kita sebut dengan Smart Video Recorder. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan tentang teknologi AI. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.